Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kami ucapkan selamat pagi dan jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang senantiasa hadir menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Dan kami percaya di kesempatan pagi hari ini kasih dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Di kesempatan kali ini dalam renungan pagi firman Tuhan kita akan mengangkat judul Terang yang Mencelikan. Nas firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ini akan menjadi relate pembahasan kita mengenai terang yang mencelikan ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasakan yang namanya kurang meratanya pembangunan ya. Ya itu setidaknya kami rasakan 10 tahun terakhir yang kemarin ya, di mana di daerah kami itu banyak kali mengalami pemadaman listrik. Bahkan pemadaman listriknya itu bergiliran, ada jadwalnya gitu ya. Kadang kita kena jadwal yang pagi sampai sore, kadang kita kena jadwal yang malam sampai pagi, saudara ya. Dan itu lumayan merepotkan, saudara ya. Di saat-saat itu, yang paling kita butuhkan ialah adanya yang namanya lampu baterai yang bisa di-charge ya, atau lampu emergency. Jadi lampu baterai ini merupakan lampu yang bisa menolong kita pada saat listrik di tempat tinggal kita tuh padam. Lampu baterai akan otomatis menerangi setiap ruangan yang gelap ketika ada aliran listrik mati, sehingga kita dapat melihat dengan jelas semua benda yang ada di sekitar kita ya. Nah, begitu pula dengan Alkitab, yaitu sumber terang yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ya. Pemazmur menyebut firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Meskipun ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab adalah sebuah kitab yang menyesatkan karena ayat-ayat di dalamnya yang tidak masuk akal atau mungkin saling paradoks, bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, sampai saat ini kita masih bingung mengenai ketritunggalan Tuhan dan juga beberapa mujizat yang Yesus lakukan ketika ia berada di bumi. Bahkan ada yang meragukan tentang kematian dan kebangkitan Yesus dan lain sebagainya. Memang ya, tidak semua bagian di dalam Alkitab dapat dengan mudah kita mengerti. Ada bagian-bagian tertentu di Alkitab yang cukup sulit untuk kita pahami. Dan salah satu alasan mengapa kita tidak dapat cepat dan mudah memahami sejumlah ayat firman Tuhan adalah oleh karena dosa yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Dosa dan keterpisahan dari Tuhan membuat manusia rohani kita mati. Manusia rohani itu adalah roh yang ada di dalam kita yang terhubung dengan Tuhan. Dan saat kita terpisah dengan Tuhan, kita otomatis tidak akan pernah bisa mengerti hal-hal rohaniah, hal-hal ilahi yang bersumber daripada Tuhan. Dosa yang mengakibatkan pikiran kita menjadi gelap, sehingga kita tidak dapat menangkap maksud Tuhan yang mulia, yang baik dan yang suci. Dan di dalam sifat keberdosaan kita ini adalah makhluk kegelapan yang sangat membutuhkan terang, saudaraku. Nah, di dalam kita memahami firman Tuhan yang terdapat dalam kitab suci, kita juga membutuhkan penerangan agar kita dapat melihat dengan jelas makna dan pengertian dan hikmat di dalam firman tersebut. Itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan agar kita dapat memahami maksud dan tujuan firman Tuhan yang kita baca. Rasul Paulus mengatakan bahwa
Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari Tuhan. Nah, termasuk hal-hal yang tidak kita pahami tentunya saat kita membaca firman Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan tidak hanya sekedar meninggalkan kita Alkitab, tetapi Dia juga memberikan kita Roh-Nya yang menuntun dan memimpin kita, bahkan untuk mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak orang di luar sana, orang-orang yang bisa dibilang bukan orang percaya, ketika mereka membaca firman Tuhan, mereka bingung, mereka mencibir kekristenan. Tapi bagi kita orang-orang percaya, ketika kita sudah diterangi oleh Roh Kudus yang diam dalam hidup kita, kita justru memandang bahwa kebenaran di dalam Alkitab itu adalah ya dan amin. Absolut. Firman Tuhan yang memerdekakan, yang menguatkan. Bersyukurlah karena setiap orang yang telah percaya kepadanya telah diberikan Roh Kudus yang senantiasa ada dan bersama membimbing kita. Bukan hanya di dalam memahami firman Tuhan ya, namun juga menolong kita untuk mengingat akan firman Tuhan yang menegur kita akan dosa dan pelanggaran kita. Itu gunanya kita membaca kitab suci, saudara. Saat kita berbuat kesalahan atau dosa, Roh Kudus akan menegur kita lewat firman yang pernah kita baca. Saat kita menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain, bertengkar, berkelahi, Tuhan akan menginsafkan kita akan dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita tidak bisa lagi yang namanya menipu. Kita tidak bisa lagi yang namanya mencurangi Tuhan. Kita tidak bisa lagi yang namanya berbuat tidak adil. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa menginsafkan kita akan dosa dan pelanggaran. Dengan rutin membaca Alkitab serta tentunya juga dengan melakukannya, kehidupan kita yang tadinya gelap akan menjadi terang, saudaraku. Lebih teratur dan terarah. Jadi jangan pernah bosan untuk senantiasa membaca Alkitab. Alkitab bukanlah sekedar buku biasa ya. Karena di dalamnya kita dapat mengetahui hal-hal yang bisa mengubah kehidupan kita. Jadi mintalah pimpinan Roh Kudus saat kita membaca firman Tuhan. Juga mintalah pertolongannya agar kita dimampukan untuk melakukan firman tersebut. Supaya kita dapat menjadi anak-anak terang. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi terang dalam hidup kami yang menerangi hati dan pikiran kami. Bahkan yang menerangi setiap langkah kami, Tuhan. Kami ini tadinya orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang mencintai dan menyukai dosa. Tapi sekarang setelah terang itu lahir dalam hati kami. Kami boleh berjalan di dalam kebenaran dan dalam keadilan, di dalam kasih-Mu yang sempurna, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh senantiasa mengingat akan firman-Mu. Bahkan Engkau yang menginsafkan kami akan dosa dan pelanggaran di saat kami melakukan segala kesalahan, Tuhan. Agar kami segala berbalik dan bertobat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kau memberkati kami dimanapun kami berada. Setiap rumah tangga Kristen diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga, suami, istri, anak-anak. Siapapun setiap kami yang bekerja, yang menempuh pendidikan studi baik di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat perkuliahan, kami percaya Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, ketekunan, kecakapan yang membuat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Kami belajar untuk tidak lupa membaca merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bahkan memperkatakannya, mengajarkannya, mengingatkan sesama kami satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.